Incoterm tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda yang sering berurusan dengan aktivitas ekspor maupun impor. Namun, bagi Anda yang baru pertama kali mendengar istilah ini, mungkin bertanya-tanya, apa sih sebenarnya definisi dari Incoterm tersebut? Incoterm merupakan singkatan dari International Commercial Term atau Ketentuan Komersial Internasional. Istilah komersial internasional juga berisi tugas, resiko, dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Maka dari itu, International Commercial Term bertujuan untuk yang pertama, memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Yang terakhir, meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir maupun importir. Biasanya, Incoterm ditulis di samping harga di dalam sales kontak ataupun invoice ketika penjual memberikan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang Incoterm 2010 lanjutan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Fajriyah Kurnia Laili dengan NPM 2020 14500-813, dan teman saya Nia Anissa Putri dengan NPM 2020 14500-834, dan Nadia dengan NPM 2020 14500-890. Penjelasan Incoterm. Incoterm merupakan akronim dari istilah International Commercial Terms. Secara definisi, Incoterm merupakan serangkaian terminologi yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Incoterm ini merupakan seperangkat peraturan yang diterbitkan oleh institusi perdagangan swasta, International Chamber of Commerce. Dengan demikian, kedudukan Incoterm ini bersifat independen karena bukan merupakan produk pemerintah dari negara manapun. Macam-macam Incoterm 2010. Dalam Incoterm, shift penjualan bertanggung jawab untuk mengorganisir dan membayar biaya pengiriman barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam kontrak. Ini mencangkup biaya transportasi barang ke pelabuhan tujuan dan juga biaya asuransi barang selama pengiriman. Jadi, 9 dalam shift tidak merujuk pada konsep tertentu dalam Incoterm shift. Dalam konteks Incoterm shift, yang biasanya menjadi perhatian adalah penjelasan detail tentang pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan, beserta persyaratan terkait biaya dan asuransi. Semua ini harus diatur dengan jelas dalam kontrak antara pembeli dan penjual. Sebagai contoh, shift Port of Los Angeles Incoterm 2020 akan merujuk pada persyaratan pengiriman dan pembayaran biaya yang berlaku untuk pengiriman barang ke pelabuhan Los Angeles berdasarkan aturan Incoterm 2020 shift 9. Charge paid to CVT. CVT merupakan istilah Incoterm yang digunakan untuk segala jenis model transportasi. CVT merupakan risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke karir. Dalam Incoterm shift 11, penjual bertanggung jawab atas organisasi pengiriman barang, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi selama pengiriman barang ke tempat tujuan yang ditentukan dalam kontrak. Seperti dalam kasus semua Incoterm, penting untuk memiliki kontrak yang jelas dan rinci antara penjual dan pembeli, yang mencantumkan semua persyaratan termasuk tempat tujuan, biaya, dan persyaratan asuransi yang relevan. Ini membantu mencegah kebingungan dalam konflik yang mungkin timbul selama proses pengiriman internasional.
Interim DAT 7 adalah singkatan dari Delivered at Terminal, yang berarti bahwa penjual harus mengirimkan barang kepada pembeli di terminal yang disebutkan dalam kontrak. DAT 7 tidak merujuk pada istilah atau aturan tertentu dalam interim DAT. Delivered at Place DAP 8. DAP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah selesai proses import clearance, penjual wajib mengantar barang hingga tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Delivery Duty Place DDP. In terms DDP fokus pada tanggung jawab penjual, mulai dari import, clearance, pembayaran biaya masuk, hingga pajak. DDP dapat digunakan pada segala jenis modal transportasi. Selanjutnya, CIF atau Cost Incurrence Freight. Istilah ini akan memungkinkan pihak penjual untuk mampu melakukan seluruh tanggung jawab sampai barang tiba di pelabuhan dan sudah siap untuk dimuat. Selain itu, pihak penjual juga wajib membayar asuransi terhadap barang yang dipesan. Selanjutnya ada kewajiban penjual. Yang pertama, penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi dan formalitas ekspor. Yang kedua, penjual wajib membuka dan menanggung biaya atas kontrak pengangkutan dan juga asuransi atau minimum cover dari titik pengiriman yang disepakati hingga ke pelabuhan tujuan. Dan yang ketiga, penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkan barang di atas onboard kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman. Selanjutnya, ada kewajiban pembeli. Yang pertama, pembeli dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi impor dan formalitas impor termasuk prosedur transit. Yang kedua, menanggung risiko atas barang ketika barang telah diantar pada titik. Dan yang ketiga, pembeli wajib menanggung semua biaya terkait setelah di titik A4 kecuali main fresh, biaya bongkar, biaya tambahan apabila terlambat diurus. Selanjutnya ada DAT atau Delivered at Terminal. Istilah ini mengacu pada pihak penjualan yang akan melakukan seluruh pembayaran yang erat kaitannya dengan biaya pengiriman pada suatu produk, sehingga dilakukannya pembongkaran pelabuhan tujuan. Setelah barang-barang tersebut dibongkar di pelabuhan, maka pihak penjual sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab pada barang tersebut. Selanjutnya, ada kewajiban penjual. Yang pertama, penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi ekspor dan formalitas ekspor, termasuk proses lisensi transport barang yang melalui setiap negara sebelum negara tujuan. Yang kedua, kontrak pengangkutan hingga tempat tujuan yang disebutkan menjadi tanggungan penjual. Yang ketiga, penjual mengantarkan barang dengan menyerahkannya kepada pengangkut yang dikontrak. Dan yang keempat, penjual wajib menanggung semua biaya terkait hingga titik tujuan, freight hingga tempat tujuan, dan biaya formalitas ekspor. Selanjutnya ada CPT atau Carriage Paid To. Dalam Incoterm adalah pihak penjual yang akan menanggung seluruh biaya dari mulai barang dikirim hingga sampai di tujuan pembelinya. Dalam hal ini, pihak penjual hanya memiliki tanggung jawab ketika barang sudah diserahkan kepada pihak ekspedisi atau kurir. Selanjutnya, ada kewajiban penjual. Yang pertama, penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi ekspor dan formalitas ekspor, termasuk proses lisensi transport barang yang melalui setiap negara sebelum negara tujuan. Yang kedua, kontrak pengangkutan hingga tempat tujuan yang disebutkan menjadi tanggungan penjual. Yang ketiga, penjual mengantarkan barang dengan menyerahkannya kepada pengangkut yang dikontrak. Dan yang keempat, penjual wajib menanggung semua biaya terkait hingga titik tujuan, freight hingga tempat tujuan, dan biaya formalitas ekspor. Selanjutnya, kewajiban pembeli. Freight hingga tempat tujuan
dan biaya formalitas ekspor. Yang pertama, pembeli dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi impor dan formalitas ekspor. Yang kedua, menanggung resiko atas barang ketika barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama. Dan yang ketiga, pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah di titik tujuan, biaya bongkar, kecuali yang menjadi beban penjual sesuai dengan kontrak pengangkutan, biaya tambahan apabila terlambat diurus, dan semua pungutan impor. DAP, Delivered and Placed. DAP atau DAP. E-Contrum adalah suatu istilah yang lebih berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mampu mengatur dan juga memproses pengantaran barang sampai pada tempat sebelumnya sudah bersama disepakati. Kewajiban penjual. A2. Penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi ekspor dan formalitas ekspor, termasuk proses lisensi transport barang yang melalui setiap negara sebelum negara tujuan. A3. Kontrak pengangkutan hingga tempat tujuan yang disebutkan menjadi tanggungan penjual. A4. Penjual mengantarkan barang dengan menyerahkannya kepada pengangkut yang dikontrak. A6. Penjual wajib menanggung semua biaya terkait barang hingga titik A4, freight hingga titik tujuan dan biaya formalitas ekspor. Selanjutnya, kewajiban pembeli, freight hingga tempat tujuan dan biaya formalitas ekspor. B2. Pembeli dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi import dan formalitas import. B5. Menanggung resiko atas barang ketika barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama. B6. Pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah titik A4, biaya bongkar, kecuali yang menjadi beban penjual sesuai kontrak pengangkutan, biaya tambahan apabila terlambat diurus, dan semua pungutan import. CIF, Credit and Insurance Paid to. CIF adalah pihak penjual wajib membayar asuransi kargo dan juga resiko kerusakan serta kehilangan barang ketika diantar. CIF mengharuskan pihak pembeli untuk mampu melakukan export plan atau serangkaian proses dokumen administratif dan pajak untuk diselesaikan untuk melakukan ekspor dan impor barang. Kewajiban penjual. A2. Penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi dan formalitas ekspor dan impor. A3. Penjual membuka kontrak pengangkutan barang hingga ke tempat tujuan yang disebutkan. A4. Penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkan barang atau pengaturan pembeli pada sarana transport yang tiba dan siap untuk dibongkar di titik atau tempat tujuan yang disebutkan pada tanggal yang disepakati atau lokasi pembeli. Selanjutnya ada kewajiban pembeli. B2. Pembeli wajib memberikan bantuan kepada penjual atas permintaan resiko dan pengeluaran penjual dalam memperoleh lisensi import. B5. Menanggung resiko atas barang ketika barang telah diantarkan pada titik A4. B6. Pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah titik A4. DDP, Delivered to Depend. DDP adalah pihak penjual yang akan mengirim barang hingga tujuan dan penjual yang akan menanggung seluruh biaya tersebut, termaksud biaya asuransi dan juga seluruh biaya yang harus dibayar, seperti biaya pajak, cukai, impor, dan lain-lain. Dalam hal ini, pihak penjual nantinya akan mengurus surat izin guna mendatangkan barang yang berasal dari pihak pembeli. Kewajiban penjual. A2. Penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi dan formalitas ekspor dan impor. A3. Penjual membuka kontrak pengangkutan barang hingga ke tempat tujuan yang disebutkan. A4.
penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkan barang atau pengaturan pembeli pada sarana transport yang tiba dan siap untuk dibongkar di titik atau tempat tujuan yang disebutkan pada tanggal yang disepakati atau lokasi pembeli. Selanjutnya ada kewajiban pembeli. B2. Pembeli wajib memberikan bantuan kepada penjual atas permintaan resiko dan pengeluaran penjual dalam memperoleh lisensi impor. B5. Menanggung resiko atas barang ketika barang telah diantarkan pada titik A4. B6. Pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah titik A4. Kesimpulan, pada dasarnya e-control bertujuan untuk memperjelas masing-masing peran antara pihak eksportir dan importir. Kejelasan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan mengenai pengambilan berbagai bentuk tanggung jawab antara kedua belah pihak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.